kepada anak kami dan kepada manusia, silakan membawa kita dalam hidup. Baik teman-teman, lanjutannya Yesus dikasih jiwa ketiga ya. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai kemenangan, ku angkat dan ku pujian, tinggikan namamu. Dengan ku puji dengan mengucapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ibadah dulu, silakan. Berapa orang yang menerima Al-Quran? Jadi, banyak. Nama gada. Lu berbau. Baik, kita akan masuk dari kita pada pagi hari ini. Yang kita bahas pada topik adalah menjadi manusia yang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dalam mempelajari judul yang sudah kita catat di atas, ini sebagai potensinya dalam hal supaya kita lebih mengetahui dan mengenal apa materi kita ini. Sebagai topik dasarnya menggunakan mengakui peran Roh Kudus dalam mempengaruhi kehidupan orang beriman. Dua, mensyukuri keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Manusia dengan alam. Tiga, mengembangkan korelasi sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Empat, bersedia
dia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharu. 5. Menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. 6. Memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. 7. Membuat karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. 8. Membuat proyek mengenai kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Artinya mengenai kepribadian. Jadi sebagai indikatornya, ya, sebagai indikator menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. 2. Mengidentifikasikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Jadi sebagai tujuan pembelajaran itu menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Ya. Lalu mengidentifikasi beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Ya. Jadi itulah mengenai tujuan pembelajaran kita pada judul menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Jadi di dalam materi ini pun saya bagi 2 pertemuan. Yang pertama kita bahas sekarang ini adalah pemahaman tentang tanggung jawab di Indonesia. Mungkin minggu depan nanti kita akan bahas mengenai tanggung jawab sebagai remaja. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah pemahaman tentang tanggung jawab di Indonesia. Pemahaman tentang tanggung jawab saja dulu. Ya. Di dalam hal pemahaman tentang tanggung jawab ini, mungkin sudah tahu kemarin mengenai arti tanggung jawab. Sudah kita bahas kemarin? Sudah? Sudah? Kenapa diam? Kenapa hanya 1 orang? Sudah? Sudah. Apa arti dari tanggung jawab itu? Harus kita paham dulu bahwa tanggung jawab itu dulu ada dibagi dalam dua kalimat. Dibagi dalam 2 kalimat. Tanggung jawab, tanggung dan jawab. Nah, jadi apa tanggung di situ? Mampu. Itu tanggung saja. Mampu. Lalu jawab kemampuan. Ya. Jadi itu dengan sudah dibagi dalam 2 kalimat. Ya kan? Nah, jadi sekarang itu sudah dibagi dalam 2 kalimat. Lalu disimpulkan dia itu menjadi artinya apa? Tanggung jawab. Hah? Yang sebenarnya tanggung itu adalah
respon. Nah, ikuti aja ke kelemahan kalian. Padahal saya sudah tahu, makanya saya tanya mengenai kesimpulannya. Respon. Itu kan di buku kan? Iya. Ya kan? Setelah kita tahu artinya setelah apa itu disimpulkan apa itu? Arti dari tanggung jawab itu. Respon, merespon Kemampuan. merespon Kemampuan. Nah, itulah dia. Merespon kemampuan. Kemampuan. Ya, itu di dalam hal mengenal atau tahu mengenai tanggung jawab, ya, mengenai tanggung jawab. Jadi di dalam tanggung jawab ini kita pelajari sekarang ini karena kita mau belajar bagaimana bertanggung jawab, ya, bagaimana bertanggung jawab. Sekarang ini kita sudah SMK, sudah kita itu dulunya waktu kita SMP masih memakai celana, ya kan? Nah, sekarang kita sudah memakai celana. Jadi kita itu sudah mulai dewasa, ya. Jadi nanti minggu depan kita akan pelajari hal demikian, ya. Jadi kita itu sudah mulai ada tanggung jawabnya kita. Jadi sebelum kita bertanggung jawab, makanya kita pelajari, ya kan? Nah, jadi itu mengenai tanggung jawab. Jadi di dalam tanggung jawab ini dulu, ya, di dalam tanggung jawab ini dulu apa yang sudah kalian lakukan di dalam kehidupan kalian? Di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Di sekolah itu belajar berarti di dalam hal sekolah. Artinya serius belajar, bertanggung jawab belajar. Nah, tidak hanya asal-asalan. Ya, itu salah satu contoh. Apalagi? Wajib. Bertanggung jawab membantu orang tua. Itu artinya menolong. Nah itu, ya, menolong orang tua, ya, menolong orang tua. Apalagi ada dari belakang. Wajib mengikuti peraturan sekolah. Wajib mengikuti peraturan sekolah. Itu juga termasuk tanggung jawab. Itu juga termasuk tanggung jawab. Wajib mengikuti peraturan sekolah. Kenapa kita juga harus mengikuti peraturan sekolah? Karena kita masih pelajar. Artinya masih dididik, masih diajari. Kalau anak kecil dia itu masih diajari bagaimana jalan, masih dituntun. Karena gitu kan? Iya, makanya diberikan peraturan. Nah, itu salah satunya. Ya, itu di dalam hal bertanggung jawab. Jadi masih ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada kita? Manes? Tidak ada? Ismi? Tidak ada lagi? Nah. Baik. Setelah kita pelajari mengenai tanggung jawab ini, dulu pertama atau dari menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Apa yang kalian sudah tanggapi dari mata pelajaran tersebut? Artinya menjadi berkat di dalam kehidupan kalian. Nah,
Ya, tadi udah jelas sudah. Ya kan? Apa? Menurut pemahamanmu apa saja? Setelah saya jelas. Apalagi kalian sudah membahasnya minggu lalu di dalam di dalam kelompok. Ya kan? Apa Dedi? Silakan berdiri. Itu yang saya ambil di sini yaitu tanggung jawab dan kedewasaan. Dengan adanya suatu bertanggung jawab terhadap kita, maka kedewasaan akan tumbuh dalam kehidupan kita juga. Yaitu ketika kita melakukan sikap-sikap atau perilaku yang baik, itu juga berupa kedewasaan. Ada lagi? Baik. Karena sudah paham, berarti sudah paham ya apa yang saya jelaskan. Dengan kita sudah belajar, ya kan? Sudah menjelaskan. Mana tahu ada pertanyaan yang mungkin ada yang masih bingung di dalam materi yang kita pelajari pada saat ini mengenai tanggung jawab ini, bisa menanyakan. Lah, silakan bertanya. Coba Dedi. Atau si siapa di belakang itu? Si Golkar. Ayo. Ada? Silakan Golkar. Saya mau bertanya tentang mengapa apakah seorang perokok itu memiliki tanggung jawab, padahal dia tidak bisa bertanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri. Baik. Apakah merokok itu juga? Apakah seorang perokok itu Apakah seorang perokok itu memiliki tanggung jawab? Baik. Jadi salah satunya dulu kalau memang dia itu bekerja, artinya dia mengambil dari pekerjaannya sendiri dulu, ya, pekerjaannya sendiri, maka dia bertanggung jawab. Artinya dia tidak memusingkan atau meminta kepada orang lain, apalagi kepada orang tua. Artinya dia berusaha sendiri. Berarti dia bertanggung jawab di situ. Hanya saja di situ yang kita harus tahu di dalam hal itu, kalau memang dia merokok itu, kalau rokoknya itu jadi sakitnya, bahan efek di dalam hidupnya untuk membuat dia sakit. Jadi itu yang parahnya. Jadi harus tahu juga kondisi, ya, harus tahu kondisi. Ya, jadi kalau kita sekarang ini juga kalau kita masih merokok, itu masih tidak bertanggung jawab. Masih belum layak dikatakan bertanggung jawab. Kenapa? Salah satunya kan kamu masih pelajar, dan apalagi sudah diberikan peraturan di sekolah bahwa tidak boleh merokok, tidak boleh merokok. Makanya kalau sering kami katakan Bapak Ibu guru, kalau memang kamu mau bebas, silakan masuk di paket C. Di paket C itu kan tidak ada peraturan, tidak ada. Iya. Suka-suka hati kita, begitu. Tapi kalau di negeri, kalau duduk bangku, ada peraturannya. Ya, ada peraturannya. Itu salah satunya. Pasti pun kalian ini masih bergantung kepada orang tua. Pasti uang yang kalian pakai itu untuk beli rokok itu uang dari orang tua. Ya. Jadi tahu salah merokok. Karena salah satunya dulunya hal demikian.
kamu masih belum bisa bertanggung jawab. Buktinya saja pun harta orang tua, uang orang tua, hasil keringat orang tua, kau gunakan untuk merokok. Bukan hasil dari pekerjaan. Jadi masih saya katakan masih belum bertanggung jawab. Jadi rubah sekarang kalau ada di dalam bahasa, silakan dirubah. Ya kan? Ya, tidak apa-apa nanti kalau sudah dapat pekerjaan. Silakan tidak terima. Ya kan? Ada lagi? Ada? Nah, silakan. Saya mau bertanya, mengapa tanggung jawab itu berkaitan dengan kedewasaan? Mengapa tanggung jawab itu berkaitan dengan kedewasaan? Sebenarnya minggu depan kita akan pelajari gitu kan. Tapi kemarin sudah kita bahas kan? Ya, Sudah kita bahas. Ya. Kaitan di dalam hal bertanggung jawab ini. Coba kita lihat sesama kita. Ya kan? Dia sudah dewasa. Secara fisik, ya kan fisiknya sudah dewasa kalau kita lihat. Tetapi cara dia berpikir masih belum bertanggung jawab. Contoh tadi seperti apa yang ditanyakan oleh teman tadi, si Dedi perokok. Padahal kalau kita lihat tubuhnya sudah menuju ke dewasa, tapi dia mau merokok. Rokok yang dia minta itu atau rokok yang dia pakai itu hasil dari diri orang itu. Apakah layak dia itu sudah dewasa? Tidak kan? Karena dia tidak bertanggung jawab. Itu salah satu contoh. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Ya, tadi harusnya merokok dulu. Tunggu tanggal mainnya untuk merokok. Tamat dari SMA ini pun atau SMK ini, tidak ada yang melarang lagi kan mau melanjut kuliah. Kalau di kuliah itu pun mau masuk atau tidak, ya lihat saja, biasanya nanti nilai kemudian hari atau di akhir semester. Apakah nilai bagus atau nilai merah? Ya kan? Nah, di situ nanti kamu tidak ada peraturan. Mau gondong pun rambutnya, ya kan? Mau apa pun bajumu pun yang campur-campur tidak jadi masalah. Itu salah satunya. Jadi itu berkaitan sekali, ya. Sering kita lihat orang luar dan sesama kita ini secara fisik dia sudah dewasa, tetapi di dalam hal bertanggung jawab masih belum mampu, ya. Masih belum bisa kita percayakan untuk dia bertanggung jawab kalau kita mempercayakan sesuatu terhadap dia, ya kan? Ya, itu salah satu. Artinya masih belum deh. Jadi bagaimana? Paham ya? Baik, sampai di situ saja dulu ya materi kita pada pagi hari ini. Karena juga sudah mau mau akhir ya, mau 30 menit dan karena sudah berakhir, siapa yang mau kita pada kami di sini. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita berdoa dengan judul Bangkit Suka Nama Yesus. 3 ya. Bangkit suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kita buat ini semesta, dalam hati
Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan dan Tuhan perjalanan hingga ke tempat ini. Ya Tuhan, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami dan keputusan hati kami, hanya mereka yang belas kasih kepada anak-anak. Ya Tuhan, apa yang dibilang Bapa yang diberikan Tuhan, saudara bisa mengerti dan bisa mengerti dengan benar Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berproses lagi Tuhan, semoga kami bisa mengerti apa yang kita sedang Tuhan. Ya Tuhan, ini doa yang tersempurna, kami sempurnakan mulai doa yang tersempurna. Amin. Mengenai tanggung jawab sebagai rumah Ya. di seluruh pelajaran kita kemudian. Jadi silakan tenang dulu. Karena sudah dekat. Ya. Shalom. Shalom. Kamu. Jauh.